Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala nikmat-nikmatnya, dan segala puji pula bagi Allah yang telah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke majelis yang mulia ini. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, yang semoga nikmat-nikmat ini semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan di ahad ketiga ini untuk kembali membahas syarah kitab Tauhid. Sekarang kita masuk di bab yang pertama. Penulis rahimahullah memberi judul di bab pertama itu dengan Kitab Tauhid. Pensarah kitab ini hafizahullah ta'ala mengatakan judul kitab Tauhid menunjukkan bahwa tujuan dari penulis kitab ini bahwasanya dari awal hingga akhir penulisan berkaitan dengan Tauhid uluhiyah. Penjelasan tentang definisinya, syarat-syaratnya, keutamaannya, dalil-dalilnya, buahnya, konsekuensinya, dan penyempurnanya. Jadi dari awal sampai akhir kitab Tauhid itu membahas tentang uluhiyah terkait dengan definisi, keutamaan, dan seterusnya. Demikian juga membahas tentang lawannya yaitu kesyirikan dengan berbagai macam-macamnya. Maka dikatakan sebagaimana pertemuan yang lalu kita membahas bahwasanya kitab Tauhid yang kita bahas ini adalah murni membahas tentang perilaku hamba sebagai bentuk penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan bagaimana definisinya, syarat-syaratnya, sehingga kemudian kita tidak terjatuh kepada kesalahan yang lawannya adalah kesyirikan. Dan ini pula nanti akan dibahas yaitu syirik serta berbagai macam jenis-jenisnya. Kemudian pensarah melanjutkan, tauhid adalah masdar dari wahhada yuwahhidu tauhidan. Mengapa penulis kitab ini meletakkan judul di bab pertama dengan Kitab Tauhid? Untuk memberi bantahan kepada sebagian orang yang seolah-olah menganggap bahwasanya dakwah tauhid itu adalah dakwah yang baru. Dakwah yang kalimat tauhid itu tidak dikenal di masa para nabi dan para sahabat ridwanullah alaihi jami'an. Nanti pensarah akan menjelaskan bagaimana letak kesalahannya orang yang menganggap dakwah tauhid adalah dakwah baru. Penamaan tauhid itu sendiri bukan hal yang baru, jemaah sekalian. Nanti kita dijelaskan oleh pensarah kitab ini. Jadi tauhid berasal dari masdar kalimat wahhada yuwahhidu tauhidan. Ini asalnya dari wahhada yuwahhidu tauhidan kemudian menjadi tauhid. Yang artinya apa? Yaitu mengesakan, menjadikannya satu. Dan istilah tauhid disebutkan dalam sunnah Nabi SAW. Ini yang menarik jemaah. Pensarah hendak menyajikan kepada kita bahwasanya
kalimat tauhid dengan berbagai macam bentuknya, baik yang masdar maupun yang fi'il, itu mengarah kepada pemurnian kalimat tauhid itu sendiri. Yang menjadi bantahan bagi orang-orang sebagian menganggap kalimat tauhid yang menjadi inti dakwah para nabi itu kalimat baru. Padahal di sana ada dari sunnah Nabi SAW. Contohnya apa? Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi SAW di tahun ke-10 Hijriah untuk berdakwah ke negeri Yaman. Sedikit biografi tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam di usia 18 tahun, berasal dari suku Aus, yaitu dari orang-orang Ansor. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, telah ada sebagian orang-orang suku Aus dan Khazraj itu yang masuk Islam. Kemudian mereka berbaiat kepada Nabi SAW di Baiatul Aqobah yang pertama. Peristiwa yang sangat luar biasa yang dikenal dengan Baiatul Aqobah. Ada 70 orang dari orang-orang Ansor datang ke Mekah untuk berbaiat setia pada Nabi SAW. Satu di antaranya adalah pemuda yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Saking cintanya Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, Rasulullah pernah memboncengnya, kemudian menjabat tangannya sambil berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni lauhibbuka, wallahi inni lauhibbuka." Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu dan sungguh aku mencintaimu. Ini termasuk sunnah jemaah sekalian. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikan kepada yang bersangkutan, "Ya fulan, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala." Maka disampaikan ini sebagai bentuk sunnah Nabi SAW. Karena beliau juga menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal dan kepada para sahabat yang lain yang beliau terkhusus menyampaikan kecintaan ini kepada seseorang, maka beliau sampaikan. Ini termasuk sunnah, ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Mu'adz bin Jabal terkenal menjadi seorang faqihnya di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dengan sanad sahih, "A'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal." Umatku yang faham tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ini pujian dari Nabi SAW kepada pribadinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hingga kemudian beliau mengutus Mu'adz bin Jabal di tahun ke-10 Hijriah untuk pergi ke negeri Yaman. Negeri Yaman notabene adalah orang-orang di sana banyak mayoritas orang-orang ahli kitab, Nasraninya atau Yahudinya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka sata'ti qauman ahla kitabin." Sesungguhnya engkau ya Mu'adz akan mendatangi satu kaum yang sebagian besar penduduknya adalah orang ahli kitab, Nasara wa Yahudi. Fa idza ji'tahum, maka jika engkau datang kepada mereka, fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jika engkau menjumpai mereka, sampai kepada mereka, maka dakwakan, serulah mereka agar mereka bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad SAW adalah rasul dan utusan Allah. Ini kalimat tauhid jemaah sekalian. Walaupun tidak ada kata-kata tauhid pada perintah Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, tetapi mantuknya, pemahamannya adalah hadis ini membawa kepada perintah tauhid. Dan Mu'adz bin Jabal diperintah oleh Nabi SAW untuk berdakwah pertama kali apa? Tauhid. Ini jelas bahwasanya tauhid itu kalimatnya bukan barang asing. Sunnah Nabi SAW telah menyebutkannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Bukhari pula dengan di riwayat yang lain, fal yakun awwala ma tad'uuhum ilahi ibadatullah. Hendaklah yang pertama kali engkau seru kepada mereka ahlul kitab adalah agar mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga maknanya apa? Tauhid. Secara mafhum ini tauhid jemaah sekalian. Kemudian dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pula dengan kalimat fal yakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahhidullah. Di sana ada fiil perintah.
hendaklah yang pertama kali engkau seru kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Ada kalimat tauhid jemaah sekalian di sana. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni di sunannya, falyakun awwala ma tad'uuhum ilahi tauhidullah. Kembali Nabi menyebutkan di sana tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan asing jemaah sekalian. Dakwah tauhid dengan kalimat label tauhid itu bukan barang asing. Sunnah Nabi SAW dan asar para sahabat pun pernah menyebutkan seperti itu. Nanti disebutkan di sini. Nah, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda tentang seseorang dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, tentang seorang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Di masa terdahulu ada orang yang tidak punya kebaikan sama sekali, kecuali hanya satu kebaikannya. Anna rajulan lam ya'mal minal khairi syai'an qattun. Ada seseorang di zaman dahulu yang tidak mengamalkan kebaikan satupun kecuali illa at-tauhid, kecuali dia bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang jemaah sekalian itu enggak banyak kebaikannya, bahkan enggak berbuat baik sama sekali, kecuali dia bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Falamma hadaratul wafaq, ketika dia hendak meninggal dunia, qala li ahli, dia berkata kepada ahlinya, pada ahli warisnya, istrinya, anak-anaknya, idza ana mitu, jika aku nanti mati, fakhuduni wahrukuni, jika aku mati nanti ambil jasadku kemudian bakar. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia tahu tidak banyak kebaikannya. Dia takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi dia ingin menghilangkan jejak. Ya. Jadi supaya enggak diadab sama Allah, dia minta sama ahlinya, nanti kalau saya meninggal maka bakar jasad saya. Hatta tad'uni humamah, kemudian sampai menjadi arang. Summat hanuni, kemudian gilas, digiling sampai jadi debu. Ya. Kemudian apa? Summa uzruni fil bahri fi yaumi rahin, kemudian tebarlah ke lautan ketika angin sedang kencang-kencangnya. Apa yang dimau jemaah sekalian? Dia ingin meninggalkan jejak, ingin menghilangkan jejak supaya enggak ketemu sama Allah. Karena apa? Dia enggak berbuat kebaikan satupun kecuali dia punya tauhid pada Allah. Tapi dia takut nanti kalau bertemu dengan Allah, pikirannya orang ini ya, kalau nanti tubuh saya masih utuh, nanti diadab sama Allah. Maka dia berpesan kepada keluarganya, bakar jasad saya sampai jadi arang, kemudian lebur jadi debu, kemudian buanglah ke lautan ketika angin itu sedang kencang. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Fafa'alu bihi dzalika, kemudian keluarganya melakukan hal tersebut. Wasiat dari laki-laki tadi. Fa idza huwa fi qabdatillah, kemudian tiba-tiba jasadnya ada di genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada orang tadi, Allah Azza wa Jalla qala lahu ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang mendorong dirimu melakukan hal ini? Minta kepada ahlimu supaya engkau dibakar jadi arang, kemudian dihaluskan jadi debu, kemudian dibuang ke lautan. Apa motivasimu? Orang ini mengatakan makhafatuk, karena aku takut padamu ya Allah. Dengan tauhidnya jemaah sekalian, dia takut sama Allah karena dia tidak berbuat kebaikan sama sekali. Kalau jasadnya utuh, dia mengira nanti akan diadab oleh Allah. Kalau badannya hancur berkeping-keping, Allah cek bingung goleki awake. Jadi dijadikan tepung, ya, ditebarkan kemana-mana, lah hilang gitu. Ini pikirannya orang ini jemaah sekalian. Tapi Allah Maha Kuasa, dikumpulkan kembali badannya, dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Ngapain kamu berbuat seperti itu?" Gampangan bahasa kita gitu. Ngapain? Ternyata karena takut padamu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faghfarallahu lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Apa keutamaan sebenarnya? Tauhid. Dan itu kalimat tauhid ada dalam hadis ini. Ya. Ini poinnya. Poinnya adalah kalimat tauhid ada dalam hadis ini.
Nabi menyebutkan. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, annal Asa ibn al-Wa'il adalah Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il itu ayahnya Amr bin As, ya, Amr bin As. Jadi kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, dua sahabat ini anak sama ayah, tapi ayahnya ini Al-As bin Wa'il yang dibahas di hadis ini. Nadara fil jahiliyah ayyan harami'ata badanatin, bernazar di zaman jahiliyah akan memotong 100 ekor onta. Ya. As bin Wa'il itu di masa jahiliyah nazar ingin memotong 100 ekor onta. Kemudian belum kesampaian dia meninggal dunia kan. Maka kemudian anaknya yang lain yaitu Hisham bin Al-As nahara hissatahu khamsina nadaratan. Dia memotong 50 untuk ayahnya. Hadis ini kata para ulama juga menjadi dalil bahwasanya bolehnya melakukan nazar, atau bolehnya ketika ada orang tua yang bernazar belum kesampaian, maka anak berkewajiban untuk melaksanakan nazar orang tuanya. Karena Al-As bin Wa'il tidak kesampaian nazar di masa jahiliyah, kemudian diteruskan oleh anak-anaknya Hisham dan Amr bin Al-As. Kemudian ketika Amr bin Al-As akan motong sisanya yang 50, dia bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam andalika, tentang persoalan tadi, tentang memotongnya 50 sisa yang dia tanggungan dia dari nadar 100 ekor onta ayahnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amma abuka, adapun ayahmu, falau kana aqarra bitauhid, ande ayahmu dulu sebelum meninggal berikrar tauhid, yaitu apa? Bersyahadat. Fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dalik. Kemudian engkau berpuasa atasnya, engkau bersedekah atas nama orang tuamu Al-As bin Wa'il, maka pasti bermanfaat untuk dirinya. Faham maksudnya kan? Al-As bin Wa'il itu tidak bertauhid, bernazar motong 100 ekor onta, 50 dikerjakan Hisham bin Al-As, kemudian sisanya Amr bin Al-As. Amr ragu-ragu, boleh ndak ini? Dia tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaat ndak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai ayahmu dahulu itu mengikrarkan tauhid, maka salatmu, puasamu, ya, sedekahmu untuk ayahmu bermanfaat. Ini menjadi dalil pula bahwasanya anak itu boleh bersedekah atas nama orang tuanya secara khusus. Ya, karena Nabi mengatakan tadi, seandainya orang tuanya bertauhid, jadi kalau ada orang tuanya beragama Islam, kemudian anaknya bersedekah atas nama ayah saya, ibu saya yang telah meninggal dunia, maka pahalanya sampai kepada keduanya. Syaratnya apa? Tauhid yang menjadi benang merah antara anak dengan orang tuanya. Kalau enggak ada tauhid, tidak akan sampai. Nah, ini yang kemudian dibahas oleh pensarah kitab ini hafizahullah ta'ala, bahwasanya kalimat tauhid ada dalam hadis ini. Demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah tauhid pula. Jadi bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi para sahabat juga menggunakan kalimat tauhid sebagaimana datang dalam sebagian riwayat hadis. Di antaranya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang Jabir bin Abdullah ini, kalau panjenengan ingin tahu bagaimana nusuknya Nabi, manasiknya haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak mengambil dari riwayatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menemani haji wadaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kemudian tahu manasiknya haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, fa ahalla bi tauhid, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan tauhid. Nabi bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, itu Jabir bin Abdullah menggunakan kalimat Nabi bertalbiyah dengan tauhid. Ada kalimat tauhid jamaah sekalian. Ini yang kita bahas. Sehingga bisa kita ketahui bahwasanya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari asarnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meriwayatkan dari Nabi tentang perilaku beliau, maka kalimat tauhid itu ada di sana.
baik yang sifatnya itu kalimatnya hanya masdar atau mafhum atau mantuk, semua ada di sana. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwasanya pelajaran tauhid, ilmu tentang dakwah atau tauhid itu bukan hal yang asing. Ulama-ulama terdahulu sebelum penulis kitab tauhid ini, mereka telah menulis banyak kitab yang dilabeli dengan judul kitab tauhid. Contoh, kata pensarah, jadi istilah tauhid bukan istilah yang baru. Oleh karenanya para ulama menulis buku-buku yang mereka beri judul kitab tauhid. Contoh seperti At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah yang wafat di tahun 311 Hijriah. Kitab At-Tauhidnya Ibnu Khuzaimah itu membahas tentang asma wa sifat. Khusus membahas asma wa sifat. Bagaimana asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala dibahas di kitab At-Tauhidnya Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Ya. Kemudian ada lagi kitab At-Tauhid karyanya Ibnu Mandah yang wafat tahun 395 Hijriah. Demikian juga Imam Bukhari ketika menyusun kitab Sahih Bukhari, beliau juga berikan judul dalam kitab beliau, ya, satu bab yang kemudian kitabnya itu diberi judul Kitabut Tauhid. Jadi Imam Bukhari itu kalau nyusun kitab itu berkitab, disusun itu per kitab ya. Satu kitab diberi judul ini, ada bab. Kitab apa bahas bab. Nah, Imam Bukhari membuat Kitabut Tauhid, judulnya dari Sahih Bukhari. Babnya adalah bab tentang ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillahi tabaraka wa taala. Hadis-hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru umatnya kepada tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi sebelum penulis kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, di tahun 1100 sekian Hijriyah, ulama terdahulu di 300-an Hijriyah itu sudah membuat judul kitab yang namanya juga Kitabut Tauhid, jemaah sekalian. Ya. Ini semakin memantapkan kita bahwasanya masalah Kitabut Tauhid, penamaan itu tidak jadi masalah. Walaupun ada sebagian orang itu mempermasalahkan, kenapa kok diberi nama Kitabut Tauhid? Kenapa kok dakwanya dakwah tauhid? Ya. Pensarah kitab ini hafizahullah ta'ala telah menjelaskan kepada kita bagaimana datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asar sahabat bahwasanya ada kalimat tauhid dan padanannya di sana. Nah, kemudian pensarah mengatakan tentang pembagian tauhid. Kita kenal tauhid dibagi menjadi, bukan dibagi tapi untuk memahamkan saja. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Asalnya tauhid itu jemaah sekalian tidak boleh dibagi. Tauhid itu utuh, tidak boleh dibagi. Karena rububiyah Allah, uluhiyah Allah serta asma wa sifatnya Allah itu satu kesatuan dan tidak bisa terpisah-pisah. Sehingga ada sebagian orang mengatakan, loh, pembagian tauhid menjadi 3 kayak Trinitas. Trinitas ada 3. Agama yang lain juga ada 3. Sehingga kemudian mengkanter dakwah tauhid dengan mengatakan, loh, berarti kan sama dengan agama lain. Padahal yang dimaui pembagian 3 itu bukan untuk memisah-misah tauhid, bukan, tapi untuk menyatukan kembali tauhid itu supaya tidak terpencar-pencar. Dahulu setelah diutusnya Nabi Adam alaihissalam, tauhid dipahami oleh manusia secara terakumulasi tanpa ada pembagian. Sejak Nabi Adam alaihissalam kemudian sampai 10 kurun ke belakang, kemudian muncullah berbagai macam penyimpangan masalah uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah utus siapa? Nabi sinten? Setelah 10 kurun Nabi Adam, Rasul yang pertama Pak, Nabi sinten Bu? Nabi Nuh, masya Allah, tiang pinten nih Bu. Ingkang jawab tiang pinten setunggal. Dalam paringi setunggal hadiah Bu nggih. Niku. Yen saya Pak, mengke diparingaken. Ayo ya, yen saya. Wonten hadiah Bu, buku saking kula. Titipan saking jamaah. Barakallahu fiik. Nabi Nuh alaihissalam muncul penyimpangan tauhid. Okay. Setelah kurunnya Nabi Adam 10 tahun berikutnya, 10 bukan 10 tahun, 10 dekade.
10 generasi. Muncul penyimpangan. Mereka mulai mengagungkan orang-orang soleh, Wad, ya, Yaus, dan seterusnya. Ini kemudian mereka apa? Mulai memecah belah yang namanya tauhid yang seharusnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu jadi satu. Mereka pecah. Rububiyah saja mereka imani, uluhiyahnya mereka simpangkan. Ini yang kemudian dibahas dalam kitab tauhid supaya tauhid itu tidak pecah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Yusuf 106. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lainnya. Ini yang dimaksud ayat ini jemaah sekalian, yaitu sebagian besar mereka orang-orang musyrik di zaman itu, mereka tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yaitu apa? Mereka tidak mengimani uluhiyah, tapi mereka mengimani sebagian tauhid apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Coba silakan buka di Ali Imran ayat 64. Ada yang mau membacakan untuk saya? Ada yang mau membacakan untuk saya? Ayo monggo silakan. Besok lagi kalau ngaji lagi ada yang membacakan ya ayat-ayatnya. Siapa yang membacakan? Kalau nggak ada Al-Quran pakai aplikasi aja lah. Ali Imran 64. Ayo siapa yang membacakan saya untuk saya dan jemaah yang lain? Jadi kalau kesempatan ngaji lain kali bawa Al-Quran sama bawa buku catatan. Siapa tahu dapat door prize. Sampun? Wonten ingkang maos? Stop sampai situ aja, Bu. Artinya? Bapak, silakan dibawa artinya. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kami tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, jazakallah khair. Besok bapak ya, jangan kalah sama ibu-ibu baca. Beliau semangat di belakang itu, masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak orang-orang ahli kitab ya, agar mereka menuju satu kalimat yang sama. Karena apa? Karena sebelum mereka terpecah pada kalimat-kalimat yang berbeda-beda. Kalimatnya apa yang dimaksud? Kalimat tauhid. Ya. Sehingga kemudian apa? Mereka tidak beribadah kepada selain Allah dan jangan menjadikan satu di antara kalian menjadi arbaban, yaitu Tuhan-Tuhan yang disembah, rahib-rahib. Ya. Orang-orang ahli kitab jemaah sekalian terkhusus itu tidak menyembah rahib itu dalam pengertian mereka tunduk sujud kepada pendeta rahib-rahib mereka, tidak. Tapi yang dimaui bahwasanya mereka itu menjadikan rahib-rahib pendeta-pendeta itu sebagai Tuhan adalah ketika rahib-rahib itu, pendeta-pendeta itu mengatakan tentang sesuatu yang Allah haramkan menjadi halal, kemudian mereka mengikuti apa yang dihalalkan oleh pendeta dan rahib mereka. Ketika Allah menghalalkan, mereka mengatakan haram, mereka mengikutinya. Jadi bukan tunduk sujud, bukan. Ya. Bukan seperti itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada orang-orang ahli kitab terkhusus agar mereka kembali kepada kalimat tauhid. Karena mereka dahulu mengikuti nenek moyang mereka memecah-mecah tauhid menjadi 3 bagian.
Yaitu ketika mereka hanya mengibadahi Allah pada satu sisi rububiyah, zatnya Allah, tapi ketika mereka seharusnya mempersembahkan ibadah itu bukan kepada zatnya Allah. Monggo Bapak-bapak, Tibika Yunus 31. Kantosan Bapak-bapak Bu nggih. Monggo sinten ingkang maos? Yunus 31. Ya, siapa yang membaca? Monggo silakan. Minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? nah, sebagian besar orang-orang musyrik di masa itu, mereka mengimani Allah pada sisi rububiyahnya Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Yang ngatur alam semesta? Allah. Yang menghidupkan? Allah. Yang menurunkan hujan? Allah. Memberi rezeki siapa? Allah. Tapi mengapa mereka berpaling ketika seharusnya beribadah kepada yang memberi rezeki, menghidupkan semuanya, bukan kepada Allah? Ini yang kemudian disebut oleh Allah di surah Yusuf 106 tadi. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mereka mempersekutukan Allah. Yaitu mereka beriman pada sebagian zatnya Allah, tauhidnya Allah, mereka tidak beriman pada tauhid yang satunya. Sehingga kemudian dibahaslah yang namanya pembagian tauhid menjadi 3 tadi. Fungsinya apa jemaah sekalian? Supaya kita tahu prioritas yang harus dibenahi itu tauhid yang sebelah mana? Rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma wa sifatnya? Sehingga kita tahu kadar prioritasnya di mana. Kalau dia masih mengimani bahwasanya yang mengatur alam semesta ini ada zat selain Allah, berarti dia harus dibenahi di sisi apa? Rububiyahnya. Itu yang dimaui yang disebut dengan pembagian tauhid menjadi 3, bukan dipisah-pisah, tapi justru untuk mempersatukan kembali supaya tidak dipisah-pisah sebagaimana orang musyrik di zaman Nabi SAW yang diawali dari masanya Nabi Nuh alaihissalam. Maka dikatakan oleh pensarah kitab ini, jadi kaum musyrikin yang telah memisah-misahkan tauhid, maka Allah pun menjelaskan keyakinan mereka yang salah ini dengan menjelaskan bahwa iman mereka tercampur dengan kesyirikan. Iman pada rububiyah, syirik pada uluhiyah. Ternyata keyakinan tauhid mereka yang disebut Allah dengan iman adalah iman yakin bahwa Allah yang menciptakan, maha memberi rizki. Yang ini tauhid rububiyah. Adapun kesyirikan mereka yang Allah sebutkan pada ayat Yusuf 106 adalah mereka menyembah kepada selain Allah. Artinya keyakinan mereka rusak dari sisi apa? Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Sehingga membagi tauhid tadi 3 tadi, mana yang kurang tepat untuk harus dibenahi. Ya, sehingga kita bisa mematahkan argumentasi orang yang mengatakan, "Loh, berarti dakwah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat kayak trinitas dong." Enggak sama. Mau dibagi 2, mau 3, mau 5, monggo silakan. Enggak jadi masalah. Masalah bilangan itu bisa diatur. Ya. Karena ada yang menyebut ulama, ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 3. Artinya ini bukan kontennya, ini bukan substansinya, tapi apa kontennya? Yang penting apa? Tauhid jadi satu kembali. Itu saja. Ya.
Maka kemudian Allah turunkan ayat-ayat kepada mereka agar mereka tidak membagi tauhid, bertauhid pada satu bagian dan berbuat syirik pada bagian yang lain. Yaitu diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala melarang mereka membagi-bagi tauhid. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Allah melarang untuk berbuat syirik dengan membeda-bedakan, saya iman pada rububiyah, tidak iman pada tauhid uluhiyah. Allah turunkan Al-Baqarah ayat 21 22. Monggo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. nah, di ayat 21 Allah sebutkan berbagai macam perbuatan Allah terkait tauhid rububiyah. Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tanaman, ya Allah hamparkan untuk kita bumi. Ini tauhid rububiyah sama sekali. Kemudian Allah meminta kita, melarang kita untuk memisah-misah tauhid tadi dengan apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan. Sudah mengimani Allah pada sisi rububiyah, maka jangan Allah dijadikan tandingan. Berarti apa? Jangan dipisah tauhid tadi. Jadi pembagian tauhid menjadi 3 itu untuk memudahkan pemahaman kita, bahwasanya tauhid itu tidak boleh dibagi-bagi, sehingga tahu skala prioritas yang harus dibenahi yang mana. Kita kurang keimanan kita pada rububiyahnya Allah, atau salah pada uluhiyahnya Allah, atau asma wa sifat kita yang kurang dalam memahaminya, itu kemudian diterangkan sehingga dibahas dalam perbab perbagian supaya kita mudah. Karena kalau jadi satu, zaman dulu memang tidak ada pembagian tauhid, nggak ada pelajaran buku tentang tauhid, nggak ada. Ya. Tapi mereka faham dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika orang-orang kafir musyrik mulai memecah tentang keimanan mereka pada Allah di sisi yang satu, mereka kufur yang lain, maka muncullah kemudian para ulama ingin kemudian menyatukan lagi tauhid dengan cara membuat semacam kurikulum, gitu loh gampangannya. Ya. Jadi bukan sama sekali memisah belah, memecah belah tauhid, bukan, tapi justru ingin menyatukan kembali. Ya. Nah, adapun tauhid rububiyah adalah tauhidullahi bi af'ali. Artinya mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah, bahwasanya hanya Allah semata yang melakukannya tanpa ada campur tangan dan andil yang lain sama sekali. Jadi tauhid rububiyah itu af'alnya Allah. Allah menurunkan hujan, mematikan, menghidupkan, memberi rizki, mengatur alam semesta. Itu semua af'alnya Allah, perbuatan Allah, tanpa ada campur tangan makhluk yang lain. Entah dia dikatakan wali ini atau wali itu, tidak ada campur tangan sama sekali. Semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita imani pada tauhid rububiyah. Dan af'alullah banyak, seperti penciptaan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberi manfaat, memberi mudarat, menyembuhkan, mengabulkan doa. Ini af'alnya Allah, perbuatannya Allah, yang harus kita imani pada sisi rububiyah Allah.
Tauhid rububiyah berporos pada 3 perkara. 1, al-khalq, penciptaan. Jadi kalau kita ingin memahami rububiyah Allah itu seperti apa, maka pahami yang pertama, yaitu al-khalq. Allah itu maha mencipta makhluk dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, al-mulk, kepemilikan. Setelah Allah menciptakan makhluknya, maka Allah lah yang memilikinya. Artinya karena hanya Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, maka Allah lah yang memiliki itu semua. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, ya Allah pula yang memiliki alam semesta itu. Yang ketiga, at-tadbir, pengaturan. Jadi tidak ada yang ikut serta bersama Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan alam semesta. Semua yang terjadi adalah di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani tauhid rububiyah, mengimani Allah yang menciptakan semuanya. Kemudian setelah Allah menciptakan ini, Allah yang memiliki karena Allah yang menciptakannya. Karena Allah yang menciptakan dan memiliki, maka Allah yang berhak mengaturnya. Jadi satu kesatuan jemaah sekalian. Ini yang harus difahami soal masalah tauhid rububiyah. Toh ada juga toh manusia-manusia sebagian yang masih keluar dari tauhid rububiyah, ada tidak? Ada. Masih menganggap bahwasanya ada selain Allah yang bisa memberi mudarat pada dirinya. Ada selain Allah yang bisa memberi rezeki pada dirinya. Sehingga ketika dia sedang kalut, sedang jatuh bangun usahanya, pergilah dia bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak? Ada. Artinya yang dibenahi dari sisi apa? Rububiyahnya, tauhid dia yang harus dibenahi. Itu yang fungsinya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Supaya tahu prioritasnya mana yang harus dibenahi. Dia salah pada sisi itu, dibenahi. Kemudian tauhid uluhiyah, kita lanjutkan sedikit. Yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Yang ini kita bahas dalam kitab ini. Yaitu bagaimana si hamba beribadah kepada Allah semata. Jadi af'alnya abdi. Sementara kalau rububiyah af'alnya Allah. Ya. Apa bentuk contoh-contoh bentuknya af'alnya hamba yang terkait dengan ibadah pada Allah? Af'alnya hamba. Saya minta yang sifatnya hati, af'alnya hati, af'al qalb. Siapa yang bisa angkat tangan? Beriman. Normal ya Pak? Perbuatan hati, kenapa? Ikhlas. Lainnya? Kenapa? Tawakal. Barakallahu fiik. Tawakal Pak. Lainnya? Khauf, takut pada Allah. Roja, berharap. Ini kan perkara hati Pak. Mak nggih. Wonten hadiah kakek panjenengan. Barakallahu fiik. Sami-sami. Titipan sayang jamaah Pak. Dalam namung nyaluraken. Jadi tauhid uluhiyah af'alnya hamba yang terkait dengan perbuatan yang sifatnya badan maupun hati. Ini perbuatan hamba ini yang dibahas. Salahnya di mana? Dia harapnya sama siapa? Rojaknya sama siapa? Tawakalnya sama siapa? Hubnya, cintanya sama siapa? Itu dibahas. Kalau dia sudah benar, alhamdulillah. Ya. Yang terakhir asma wa sifat, yaitu membahas tentang Allah dengan kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi. Dari nama-namanya dan sifat-sifatnya yang agung, yang tidak sesuatu pun yang serupa dengan Allah dari sisi nama dan sifat-sifatnya. Nama boleh sama, tapi hakikatnya berbeda. Ada nama kaki, kaki meja, kaki gajah, kaki kita, sama-sama nama kaki, di dunia berbeda hakikatnya. Apalagi kakinya makhluk dengan al-khaliq, tentu lebih berbeda kembali. Walaupun disebut dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah ada sifatnya kaki, tangan, wajah, maka ahlu sunnah menyebutkan ada satu kaidah terakhir kita bahas,
untuk melengkapi pembahasan asma wa sifat. Kaidah ahlu sunnah dalam asma wa sifat, al isbatu bila tamsil wa tanzihi bila ta'til. Akidah atau kaidah ahlu sunnah dalam menetapkan asma wa sifat, menetapkan tanpa menyerupakan. Tetapkan, jangan diserupakan. Ada tangan Allah, tetapkan Allah punya tangan, jangan diserupakan. Allah punya wajah, tetapkan Allah punya wajah, jangan diserupakan. Karena laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kemudian sucikan tanpa meniadakan. Orang ingin mensucikan Allah, loh Allah nek punya tangan berarti lah butuh jari-jari, butuh megang. Berarti kan kayak manusia. Supaya tidak dianggap sebagaimana makhluk, maka cara mensucikannya ngono tangannya Allah gak ono. Ini salah. Sucikan dari kekurangan-kekurangan, karena semua namanya Allah dan sifatnya Allah jauh dari kekurangan. Manusia punya kekurangan. Manusia punya godop tidak? Punya marah tidak? Marah. Marahnya manusia dengan Allah sama tidak? Tidak sama. Manusia punya cemburu, ada kan? Siapa yang cemburuan? Ibu-ibu dan bapak-bapak. Manusia punya cemburu, iya, sama pasangannya cemburu. Allah cemburu, iya. Apa cemburunya Allah? Ketika ada hamba yang melanggar larangan yang sudah Allah tetapkan, Allah cemburu. Dilarang minum khamr, ada hamba minum khamr, Allah cemburu jangan. Tapi cemburunya Allah berbeda dengan cemburunya makhluk. Maka sucikan asma Allah, sifat Allah tanpa meniadakan. Tetapkan nama Allah, sifat Allah tanpa memisalkan. Itu kaidah Ahlussunnah terkait dengan asma wa sifat. Ya. Nah, itu saja jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Cukup untuk bab ini, yaitu tentang asal usul dari lafal tauhid di subtema kita di bab yang pertama ini. Semoga bermanfaat untuk kita semakin menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.